Terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, hakim pemeriksa perkara akan menguatkan akta perdamaian paling lama 30 hari sejak diterimanya kesepakatan perdamaian.
Baik, rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir di agenda Tuep 3 malam hari ini. Izin konfirmasi apakah suara saya bisa terdengar dengan baik di sana? Bisa Bapak, baik. Alhamdulillah. Terima kasih konfirmasinya. Yang kedua, mohon izin misal nanti share screen saya tiba-tiba berhenti atau suara-suara saya tiba-tiba mute di tengah-tengah, mohon izin dikonfirmasi rekan-rekan. Baik, untuk yang pertama, hari ini kita melaksanakan Tuep ketiga rekan-rekan, di mana Tuep ketiga ini adalah agenda terakhir untuk webinar mata kuliah Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama. Harapan saya kita tidak bertemu lagi di mata kuliah ini. Artinya rekan-rekan nanti sudah bisa lulus. Kalaupun kita ketemu, barangkali yang masih ada teori, masih ada kuliah semester depan, tentunya berharap bertemu di mata kuliah yang lain. Tentunya rekan-rekan juga berharap seperti itu. Selanjutnya mengacu kepada beberapa hal yang sudah kita lewati bersama, baik mulai diskusi, tugas,
dan TWEB 1, TWEB 2, serta terakhir hari ini adalah TWEB yang ketiga. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dari rekan-rekan. Sebelum kita berlanjut ke agenda hari ini, izin untuk rekan-rekan apakah sudah tampil di share screen daftar hadir di layar rekan-rekan? Sudah Pak, daftar Oke, hadir. baik. Izin yang pertama, terima Sudah, kasih Pak. ya informasinya. Untuk yang pertama, untuk yang hadir sampai saat ini, saya sambil mencicil untuk mengklik kehadiran. Barangkali yang tertampang di layar pertama ini, apakah ada yang sudah hadir, yang belum saya konfirmasi. Sementara yang sudah saya konfirmasi hadir adalah Saudara Muhammad Aras Hussein. Hadir nggih, Saudara Muhammad Aras Hussein? Siapa? Oke. Dari mana kalau boleh tahu, Saudara Aras Hussein? Izin Pak, saya dari UPBJJ Sorong, Papua Barat. Sorong di mana Sorong itu? Izin Pak, di Provinsi Papua Barat Daya, tapi saya kerjanya di Papua Barat Pak. Lebih Ini tepatnya di Kabupaten Kaimana. saat ini di Papua Barat ya berarti. Siapa Pak? Oke, terima kasih. Bagaimana keadaan di sana? Aman, lancar, terkendali? Alhamdulillah aman terkendali Bapak. Oke. Bicara tentang Papua, kemarin ini yang lagi viral kan film Pesta Babi. Di sana gimana di Papua Barat kalau di tempat Saudara Aras? Pak, kalau di daerah saya Pak, sampai saat ini aman Pak. Aman ya? Ada masalah, iya. Terkait film tersebut, apakah juga viral di Papua Barat? Viral Pak. Tapi di ibu kota Papua Baratnya Pak, yang kemarin sempat ada kericuhan Pak di Manokwari, Papua Barat. Di Manokwarinya, ini ada rekan kita yang juga dari Manokwari. Apakah sudah hadir rekan yang dari Manokwari? Hadir Pak. Ya luar biasa. Boleh sedikit cerita barangkali ada info tadi Saudara Aras yang ada di Papua Barat info sempat ada kericuhan terkait film Pesta Babi. Kalau dari Saudari Gloria sendiri gimana pantauannya? Ada tapi tidak terlalu ekstrim sih Pak. Gitu. Masih bisa diterima di sini. Oke, luar biasa. Baik, izin saya lanjut rekan-rekan ya. Tadi Saudara Muhammad Aras Hussein dari Papua Barat sudah. Kemudian ada Saudara Alwan Hafizan yang sudah saya konfirmasi yang tampak di layar sekarang. Apakah masih bersama kami Saudara Alwan? Hadir, Pak. Oke, luar biasa. Dari mana Saudara Alwan kalau boleh tahu? Dari UT Sambas, Pak. Sambas. Kalimantan Barat. Ya, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, luar biasa. Apakah panas seperti di Jawa Timur, Kalimantan Barat? Iya, Pak, sama Pak. Di sini lagi cuacanya lumayan panas, Pak. Lumayan panas ya. Ini kalau lampu saya agak terang, mungkin rekan-rekan di sana kelihatan keringat saya bercucuran. Luar biasa. Aman ya di Kalimantan Barat? Alhamdulillah aman, Pak. Lagi musim apa ini di Kalimantan Barat? Lagi musim panas sih, Pak. Musimnya musim panas, luar biasa. Nanti kalau panen kabar-kabar ya. Sudah kemarau berarti. Iya. Oke, sehat selalu Saudara Alwan di Kalimantan Barat. Kemudian apakah ada lagi yang belum saya konfirmasi di layar pertama ini? Sementara ada 2. Kalau nggak ada saya turunkan layarnya supaya bisa terbaca rekan-rekan yang di bawah. Kayaknya belum ada ya, saya naikkan dulu. Sampai bentar. Oke, sudah. Yang di layar kedua ini yang sudah terkonfirmasi hadir Saudari Ari Wahyuni Jiwan. Ya Pak. Jiwan Madiun Jawa Timur. Iya betul. Hafal saya. Apa kabar Madiun? Baik Pak. Ya kalau nggak baik saya juga ikut nggak baik, soalnya saya juga di Madiun. Tapi hari ini nggak terlalu panas Pak kayak kemarin. Masa kemarin iya? panas. Oh nggak sama dengan
di Kelurahan Taman. Kelurahan Taman panas ini. Masih panas sih. Jiwan, kalau Jiwan apanya ini lapangan? Di lapangan itu ke selatan sedikit. Lapangan selatan, oke, luar biasa. Semester berapa saudara Ari Wahyuni ini? Sekarang semester 6. Nah, kurang 2 tahun lagi lulus. Berarti masih ada teori semester depan. Masih Pak, masih semester depan masih kayaknya. Oke, luar biasa. Semangat Madiun. Ada rekan Madiun yang lain mungkin selain kelas ini? Enggak terinfo saudara Ari? Kurang tahu saya Pak. Kurang tahu ya, oke. Terima kasih. Yang kedua ada saudara Hairul Soleh, ini yang dua pertama dengan saudara Glory tadi yang sudah masuk di. Ya, hadir Pak. Ya, oke, luar biasa. Dari mana saudara Hairul Soleh? Dari Bangkalan, cuma saat ini maaf ya, jaringannya jelek, putus-putus. Enggak apa-apa, tapi suaranya jernih kayak Ari Lasso kok. Oh iya. Ya, enggak apa-apa. Bangkalan, Madura. Luar biasa. Ya. Oke. Ya. Lagi di gunung. Ada gunung di Madura ya? Enggak, saya di Malang lagi posisi lagi Malang. acara sama Di Bromo. ya. Makanya jaringannya putus-putus. Oke, tidak apa-apa. Luar biasa. Meskipun sedang healing, kegiatan tutorial webinar masih bisa diikuti, luar biasa. Silakan sambil berlanjut saudara Khairul Soleh. Tapi tidak apa-apa rekan-rekan, seperti biasa setelah menutup perkuliahan, selang 1 hari atau 2 hari recording kegiatan kelas mesti saya unggah di e-learning, jadi nggak perlu khawatir. Terima kasih Mas Khairul Soleh juga sambil bisa mengikuti meskipun sedang ada giat di Malang, dari Bangkalan ke Malang, luar biasa juga agak jauh. Kemudian ada saudara Maulana Malik Ibrahim yang tadi sudah saya sempat konfirmasi. Oke, luar biasa. Dari Sumatera ya kemarin ya? Iya Pak, dari Sumatera, Palembang. Masih hafal saya. Palembang. Ya maaf. Iya. Panas Pak, Palembang Pak. Panas sama berarti. Iya. Atau jangan-jangan biar chemistry dengan Pak Kantri saya sama-samakan aja lah, sama-sama panas gitu. Pada saudara Ari yang di Madiun dekat saya katanya nggak panas katanya tadi. Oke, luar biasa. Sehat Mas saudara Maulana? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, oke, luar biasa. Semangat. Kemudian ada lagi di layar ini dari 3 yang belum saya konfirmasi lagi kehadirannya. Ada saudara Akmal, saudara Alfi, apakah sudah bergabung? Hanya belum ya rekan-rekan. Saya tarik ke atas dulu. Oke, tadi yang di baris ketiga saudara Gloria ya, yang di Makwanari, nama kotanya saudara Gloria, saya agak lupa. Manokwari Pak. Manokwari, mohon maaf ya, belum familiar Manokwari. Iya, hadir Pak. Oke, siap. Rekan-rekan setahu saudara Gloria yang dari Manokwari dan sekitarnya yang ada di kelas ini, apakah ada? Nggak tahu Pak. Ya, nggak tahu ya, nggak apa-apa. Oke, siap. Oke. Rekan-rekan yang lain yang sudah hadir tapi belum saya konfirmasi kehadirannya, apakah ada? Tidak ada, saya cross check ulang lagi, berarti yang hadir sampai detik ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 31 ya, 6 dari 31. Saya cross check di peserta yang hadir ada 8, berarti 68 ada 1 ya. Siapa? Mohon izin. Ya Ahmad Jari. Bisa Ya itu siap. Oke, sebentar belum ketemu. Bisa diulangi? Fakri Ahmad Jari. Saudara Fakri, oke, siap. Pas berarti. Sementara ini pas.
Ya Pak. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, sebelum dilanjut rekan-rekan barangkali ada yang ingin disampaikan mumpung masih sempat, takutnya nanti rekan-rekan terhalang dengan keadaan yang lain. Enggak apa-apa. Barangkali ada yang disampaikan. Saudara Sayuki belum hadir ya ini hari ini. Malam hari belum ada kayaknya. Oke. Tidak ada yang sampaikan ya, izin saya lanjut di share screen materi. Atau sebelumnya, sebelum share screen materi, mohon izin 5-15 detik, barangkali ada rekan-rekan yang kondusif untuk on cam, untuk saya ambil gambar yang pertama. Sebelum saya ke materi. Yang kondusif untuk on kamera. Mau saya foto untuk keperluan laporan. Oke, sebentar mesti nunggu yang lain. Oke, saya hitung sampai 7 ya untuk saya print screen dan untuk foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, terima kasih. Misal mau di off cam boleh, tetap on cam juga boleh. Terima kasih rekan-rekan. Sebentar saya izin menyambungkan ke sumber daya dulu. Baik, langsung ke materi yang sudah saya share screen. Izin konfirmasi apakah materi sudah bisa diterima dengan baik di layar rekan-rekan. Yang bertuliskan hukum Islam dan acara peradilan agama. Sudah ya, sudah bisa terima. Oke, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini adalah materi web yang ketiga atau yang terakhir untuk mata kuliah hukum Islam dan acara peradilan agama, di mana hari ini kita membahas terkait dengan pembuatan surat kuasa dan praktek mediasi. Dan seperti biasanya nanti di sesi ke-7 minggu depan atau mulai Senin besok, salah satu nomor tugas adalah terkait pembuatan surat kuasa dan praktek mediasi. Materi yang saya share ini rekan-rekan juga bisa unduh di halaman e-learning masing-masing. Barangkali nanti ada yang tertinggal dan sebagainya karena kendala sinyal dan lain-lain, bisa diunduh dan record dari perkuliahan ini besok atau selambat-lambatnya hari Senin akan saya share di learning di sesi 6 bagian web 3. Pada dasarnya yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan isi substansi dari surat kuasa, cara membuat surat kuasa, terkait praktek mediasi, dan selanjutnya yang belum ada di sini tapi sudah ada di halaman learning, ada 2 video praktek baik yang menggambarkan terkait proses mediasi dan ada praktek terkait perdamaian mediasi. Jadi nanti itu bisa menjadi gambaran rekan-rekan, terutama dalam menyongsong tugas di sesi 7. Surat kuasa. Jadi surat kuasa ini pada intinya suatu dokumen terkait seseorang mengkuasakan hal-hal yang sedang dijalaninya kepada orang lain. Yang dimaksud surat kuasa di sini adalah
surat kuasa seseorang kepada profesi tertentu, yaitu lawyer atau advokat, yang nanti kalau dikaitkan dengan tugas ini masuk dalam surat kuasa khusus perceraian. Terkait dengan materi substansi dan yang lain-lainnya, rekan-rekan bisa scroll secara mandiri ya di materi, namun barangkali ada materi yang ingin mohon izin sebentar, suaranya kembali. Saya konfirmasi ulang, rekan-rekan, apakah suara saya masih bisa diterima dengan baik ya? Ada terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Ini Pak. ngecek suara tadi yang saya cari akhirnya sudah muncul. Selamat malam Saudara Sayuki. Tadi waktu mengisi daftar hadir belum tampak terlihat, ini sudah terlihat. Siap. Nanti di agak terakhir ya saya lakukan absensi lagi. Baik. Nggak usah khawatir rekan-rekan. Izin saya lanjut. Tadi sampai terkait sifat-sifat perjanjian kuasa dan lain-lain, ini bisa rekan-rekan scroll sendiri. Nanti misal ada hal-hal yang ingin didiskusikan seperti biasa, rekan-rekan bisa langsung raise hand atau langsung konfirmasi lewat audio. Saya teruskan aja dulu. Terkait dengan tugas, mengacu kepada TUEP 2 kemarin, TUEP 2 yang dilaksanakan pada sesi 4, ini kan tugasnya di sesi 5. Sedikit evaluasi, sudah lebih baik daripada TUEP yang pertama. Artinya beberapa rekan sudah melakukan ilustrasi dalam pembuatan template yang dimaksud. Nah, di sini juga hadir juga. Nanti rekan-rekan ada template yang juga harus dikerjakan. Langsung saya buka ya di bagian halaman terakhir. Share screen masih tampil ya rekan-rekan. Mohon izin konfirmasi kalau share screen saya tiba-tiba menghilang. Jadi di tugas sesi 7 besok, rekan-rekan ada pertanyaan diminta membuat draft surat kuasa khusus perceraian. Jadi template-nya seperti ini. Penuangan rekan-rekan dalam tugas, mohon izin, beberapa, tidak semua tapi beberapa, mengacu kepada yang kemarin, masih ada yang menulis seperti ini apa adanya. Jadi misal yang saya sorot ini, yang bertanda tangan di bawah ini nama, terus ada tanda kurung, nama lengkap Anda, tanda kurung lagi. Yang maksud saya nanti bagi yang masih seperti ini, seperti tugas yang kemarin, mohon diilustrasikan. Boleh namanya sendiri, boleh dikasih si fulan 1, si fulan 2, enggak apa-apa. Yang penting diilustrasikan nama, dirubah. Kemudian mengacu pada tugas yang kemarin, ada yang sudah mengilustrasikan nama, misalnya di sini fulan, nik misalnya 00000, sudah oke, sudah benar semua. Redaksi di sini sudah oke, namun di yang terakhir ini tanda tangan kan memang benar tidak diilustrasikan, boleh masih apa adanya seperti ini. Namun di bawah tanda tangan nama ini harus sama dengan yang di atasnya. Misal yang diberi kuasa siapa, advokat namanya dari lembaga apa, atau nama ini si fulan 3 misalnya, maka di sini juga fulan 3. Ada beberapa yang masih ini kemarin dibiarkan. Namun terkait hal itu rekan-rekan, barangkali ada yang sudah melihat hasil penilaian tugas di sesi ini, atau melalui WhatsApp atau melalui pesan di learning, rekan-rekan boleh mengkonfirmasi misal tidak setuju dengan nilai yang kami sampaikan. Karena saya menyadari belum tentu meskipun saya memberikan nilai menggunakan pedoman yang sudah ada, bisa jadi saya itu salah menafsirkan, barangkali ada yang konfirmasi ulang dan sebagainya. Ini malah
saya berharap demikian sebelum batas waktu learning ditutup untuk tutor, supaya misal memang dari hasil konfirmasi saya melakukan kesalahan, saya tetap akan melakukan ralat dari apa yang sudah saya cantumkan. Tapi misal rekan-rekan nilainya sudah baik, misalnya 100 misalnya ya, nilai tertinggi kan 100, kemudian komplain, Pak, nomor 3 itu lu punya saya salah kok dikasih 100, nggak usah dikomplain kalau seperti itu, nggak apa-apa, itu rezeki rekan-rekan. Jadi kadang bisa saja itu saya sering terjadi, terutama ketika mensakrol nilai itu kan nilainya top down gitu. Jadi ketika misal hasil perhitungan 90, sakrol mouse saya ngeklik kebablas satu ke bawah, akhirnya dari 90 menambah otomatis, dan itu tidak terlihat biasanya gitu. Atau kemudian baliknya, harusnya nilainya 90 rekan-rekan, sakrol saya kurang, yang saya lihat di layar monitor saya kira sudah menunjuk angka 90, ternyata masih di angka 70 misalnya. Berarti rekan-rekan bisa konfirmasi lewat media apapun. Media ini juga nanti boleh setelah penyampaian materi ini, atau media-media yang lain. Kita punya 3 media komunikasi ya. Yang pertama web ini yang hari ini terakhir, kemudian komunikasi melalui pesan misik di learning, atau melalui WhatsApp. Meskipun WhatsApp itu saya privat, namun rekan-rekan bisa japri melalui nomor saya yang hadir di grup WhatsApp tersebut. Sampai sini ada yang disampaikan sebelum saya lanjut? Baik, kalau nggak ada, saya kembalikan ke atas lagi rekan-rekan. Jadi tugas yang pertama ini, di tugas 7 besok ada salah satunya rekan-rekan diminta mengilustrasikan draft surat kuasa khusus. Semua isian, misal nama .2 diilustrasikan namanya siapa, yang boleh kosong hanya bagian tanda tangan. Tapi nama di bawah tanda tangan tetap diilustrasikan, dan tentunya nama tersebut sama. Misal nama itu nama yang memberi kuasa, berarti harus sama dengan pemberi kuasa yang diilustrasikan. Kemudian yang lain-lainnya sama, tinggal mengikuti template ini. Kemudian yang kedua, rekan-rekan diminta untuk membuat langkah-langkah proses perceraian. Saat menjawab, di sini saya beri keterangan, saat menjawab tugas pada sesi 7, silakan ilustrasikan dengan penambahan narasi khusus. Maksudnya begini, langkah-langkah proses mediasi perceraian di sini ada berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016, ada 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, yang salah satunya adalah opsional, dan yang nomor 5 adalah pilihan. Jadi ada pilihan jika berhasil bagaimana, jika tidak seperti apa. Yang saat ini saya ingin menyampaikan terkait seperti apa gambaran mengilustrasikan dari 1 sampai 5. Artinya misal rekan-rekan menjawab hanya seperti ini, maka tidak bisa mendapatkan poin maksimal. Tiap poin harus diilustrasikan seperti apa. Ini saya tampilkan salah satu contohnya. Saya konfirmasi, boleh salah satu menyampaikan apakah share screen saya sudah bisa tampil dengan judul ilustrasi narasi kasus? Sudah Pak. Sudah ya, cukup besar ya, aman ya. Oke, jadi ini salah satu contoh mengilustrasikan rekan-rekan. Jadi misal ilustrasi kasus perceraian antara Sari ini kan inisial, jadi misal nggak Sari nggak apa-apa namanya ini. Sari penggugat dan Budi tergugat di pengadilan agama. Berikut adalah narasi yang berjalan mengikuti alur. Mohon izin rekan-rekan, di tempat saya sedang ada adzan Isya. Sambil ini saya tampilkan, saya izin berhenti bicara dulu ya rekan-rekan.
Izin saya lanjut lagi rekan-rekan, sambil mengulangi yang ditulis di chat, juga ada beberapa tempat yang juga sudah memasuki jam beribadah. Kami persilahkan rekan-rekan untuk melaksanakan ibadahnya. Kemudian tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ketinggalan apa yang disampaikan, karena nanti recording tetap akan kita tampilkan di e-learning. Barangkali suara saya tidak bisa diterima dengan baik di tempat rekan-rekan, mohon izin dikonfirmasi. Misal tidak ada yang mengkonfirmasi, saya berasumsi suara saya bisa diterima dengan baik di tempat rekan-rekan. Izin saya lanjutkan. Mengilustrasi kasus. Jadi nanti akan ada pertanyaan di sesi 7 minggu depan. Cara mengilustrasi, rekan-rekan bisa membuat kalimat seperti ini. Jadi langkah pertama kan, kalau kita lihat langkah pertamanya adalah, berdasarkan pertama adalah penetapan mediator. Penetapan mediator pada sidang pertama yang dihadiri kedua pihak mewajibkan mediasi dan memberikan kesempatan para pihak memilih mediator, hakim non pemeriksa atau mediator luar. Rekan-rekan tugasnya adalah menarasikan dari deskripsi ini. Narasinya bisa seperti ini. Setelah beberapa bulan pisah rumah karena perselisihan mengenai nafkah dan komunikasi, Sari memutus menggugat cerai Budi pada sidang pertama. Baik Sari maupun Budi sama-sama hadir di sidang. Hakim ketua menjelaskan bahwa berdasarkan hukum mereka wajib menempuh mediasi terlebih dahulu. Hakim memberikan opsi, apakah mau memilih mediator hakim dari pengadilan ini yang gratis atau mediator swasta bersifat di luar. Karena ingin menghemat biaya, Sari dan Budi sepakat menyerahkan pemilihan kepada hakim. Hakim kemudian menunjuk Bapak Ahmad Sarjana Hukum, seorang hakim non pemeriksa perkara mereka, sebagai mediator dan menetapkan jadwal pertama minggu depan. Jadi ini salah satu contoh untuk menarasikan, salah satu contoh salah satu contoh untuk mengilustrasikan dengan menambahkan ilustrasi narasi kasus. Ini yang harus saudara rekan-rekan lakukan. Kemudian narasi ini dipenuhi nomor 2, 3, 4 yang opsional, boleh dipakai atau enggak. Kalau enggak silakan dinarasikan juga. Kemudian sampai dengan 5 nanti rekan-rekan menarasikan langsung, memilih skenario A atau skenario B, meskipun tidak usah ditulis skenario, tapi hasilnya apa. Ini kan hanya opsi hasil yang tertera yang ada di sini. Nggak usah khawatir, bagian ini nanti akan juga saya tambahkan di e-learning yang saat ini belum saya tambahkan, tapi hanya saya sampaikan, tapi nanti akan saya tambahkan, rekan-rekan bisa mengulik kembali nanti ketika mengerjakan tugas sesi 7. Sampai sini, sebelum saya berlanjut, mungkin entar lagi akan saya jeda mengoreksi daftar hadir lagi. Barangkali yang hadir di tengah-tengah kita ngobrol, kita akan koreksi lagi siapa yang sudah hadir tapi belum terdata. Namun sebelumnya barangkali ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan atau yang lainnya dari rekan-rekan. Baik, kalau tidak ada, saya akan cross check daftar hadir lagi. Di sini ada 11 orang. Dengan saya berarti ada 10 yang harus saya klik kehadirannya. Saya kembali ke daftar hadir. 1, 2,
4, 5, 6, 7. Masih 7 berarti kurang 3. 3 tadi ditambah saudara Sayuki sudah tampak ya. Saya coba cari dulu saudara Sayuki. Sudah hadir. Masih ada 2 lagi yang belum terkonfirmasi. Barangkali yang tadi merasa belum saya konfirmasi, rekan-rekan boleh menyampaikan. Sambil saya coba cross check. Izin Pak, Monggo. saya baru Siap. Dengan siapa? Muhammad Alfirian. Oke, sebentar. Muhammad Alfirian, siap. Terima kasih informasinya. Masih kurang 1 lagi. Barangkali dilanjutkan dengan ada pertanyaan atau yang didiskusikan, saudara Muhammad Alfirian. Cukup Pak untuk saat ini. Oke, konfirmasi daftar hadir aja. Siap. Terima kasih sudah saya klik kehadirannya. Masih kurang 1 lagi. Pak. Saudara Muhammad Alfirian yang barusan ya, apa benar? Iya Pak, benar Pak. Muhammad Oke. Alfirian. Dari mana kalau boleh tahu? Izin Pak, saya dari UT Lampung Pak. Dari Lampung, luar biasa. Ya. Sedang musim apa di Lampung ini? Gimana Pak? Sedang musim apa di Lampung? Oh, kalau di sini lagi musim banyak curas Pak, curan kriminal Pak. Oh ya, curanmor gitu atau Ya, pencurian? Pak. Sudah berkali-kali atau musiman atau seperti apa kalau kasus yang seperti ini di sana? Kalau sekarang lagi berkali-kali karena kemarin kan ada anggota kena begal sama pemalingan motor Pak. Oh, berarti pencurian dengan kekerasan, berarti operandinya. Ya. Biasanya ketika kendaraan sedang diparkir atau dikendarai atau sedang ditinggal yang punya rumah keluar kota atau seperti apa yang sering disasar di sana? Yang sering viral ini kebanyakan di pinggir-pinggir jalan besar Pak, di jalan-jalan yang kelihatan sama orang-orang, mumpung lagi sepi. Nah, curan-curan itu pada mengambil kesempatan untuk ambil motor Pak. Kebanyakan di situ. Kira-kira sudah berlangsung berapa lama yang kasus ini? Kalau kasus yang pembunuhan anggota kemarin sebulan lalu, Pak, misal 200 pencurian. Apakah kira-kira ada keterkaitan pembunuhan anggota dengan maraknya pencurian? Ya sebelum ada pembunuhan anggota itu emang sudah banyak. Sekarang sama anggota dari Polda diperketat lagi Pak untuk mencari maling-maling yang mempunyai senjata tajam atau apa. Moga-moga aman selalu dan cepat terkendali, Saudara Muhammad Alwi di sana. Amin. Terima kasih atas informasinya. Semoga untuk semua dimanapun rekan-rekan berada, hati-hati itu memang penting. Terkadang kejahatan itu kita sendiri yang memberikan kesempatan untuk peluang. Namun ada pula memang dilakukan secara berkelompok dan terorganisir, itu yang biasanya harus ada penanganan khusus. Moga-moga segera aman kembali di Lampung. Amin, Pak. Izin kami lanjut, masih ada 1 lagi sambil saya mencari, barangkali saudara yang bersangkutan bisa mengkonfirmasi. Sambil saya cek di daftar peserta. Oh, sudah turun dari 10. Tadi 11, sekarang 10. Berarti sementara kayaknya pas ini Mas. Sudah pas. Tapi enggak apa-apa, nanti
misal mau konfirmasi lewat pesan di sini boleh, atau langsung konfirmasi lewat suara. Baik, rekan-rekan, izin saya lanjut. Saya tampilkan lagi share screen materinya. Untuk sekarang saya tampilkan pertanyaan yang kemungkinan hari ini masih belum terbuka di tempat rekan-rekan yang saya maksud tadi, yaitu pertanyaan tugas di sesi 7 keterkaitan dengan materi kita hari ini. Saya coba tampilkan supaya maksud yang saya sampaikan tadi bisa sinkron dengan yang dipahami oleh rekan-rekan. Izin konfirmasi, rekan-rekan barangkali satu bisa mengkonfirmasi apakah benar sudah terbuka sesi 7 yang saya share screen di layar rekan-rekan. Apakah share screen saya sudah tampil, rekan-rekan? Sudah, Pak. Tampil, Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan berarti untuk penugasan. Ini tugas 3, nanti akan dibuka Senin tanggal 25 Mei dan jatuh tempo 8 Juni. Yang saya maksud adalah yang nomor 4 ini, rekan-rekan. Moga-moga bisa terbaca ya dari perangkat rekan-rekan. Jadi nomor 4 ini ada tugas buat dan susun dokumen surat kuasa dan langkah proses mediasi kasus perceraian serta mencantumkan link video tahapan awal mediasi. Maksudnya buat dan susun dokumen surat kuasa. Kalau saya kembali ke materi sebentar ya, saya kembali ke materi. Nah, ini rekan-rekan bisa menggunakan template yang sudah bisa diunduh di e-learning, draft surat kuasa, dan izin mengkonfirmasi ulang lagi. Mohon ini diilustrasikan, boleh dengan nama apapun, si fulan, fulan 1, fulan 2, boleh apapun, yang penting ini diilustrasikan. Nomor KTP juga bisa diilustrasikan dengan angka, boleh 000 sebanyak 16 kali misalnya, boleh. Yang penting tidak dibiarkan redaksinya seperti ini, tanda kurung, nomor KTP kurung tutup, jangan seperti ini. Kemudian yang ke bawah, mengevaluasi kemarin, ini juga diilustrasikan rekan-rekan, disesuaikan dengan yang di atas. Kemudian tanda tangan ini boleh apa adanya seperti ini, karena memang tidak diilustrasikan untuk tanda tangannya. Saya kembalikan lagi pada perintah soalnya. Perintah soal tugas nomor 4. Buat dan susun dokumen surat kuasa sudah barusan, kemudian langkah-langkah. Ini langkah-langkah proses mediasi kasus perceraian serta mencantumkan link video awal mediasi. Jadi yang dimaksud di sini adalah langkah proses mediasi kasus perceraian. Rekan-rekan bisa menggunakan ilustrasi seperti ini. Jadi ada 5 tahapan proses mediasi, kemudian bercerita, ilustrasi seperti ini, dan seterusnya. Kemudian yang dimaksud dengan link yang seperti apa, Pak? Jadi nanti rekan-rekan mencari aja biasanya kalau video tidak lepas barangkali dengan media sosial ya, bisa dari YouTube, bisa dari Instagram, bisa dari TikTok, ataupun media yang lain yang memuat tampilan video, ataupun kanal-kanal berita yang ada videonya, ya, misal Tribun News dan sebagainya, boleh nanti disematkan link yang menggambarkan terkait mediasi perceraian. Entah itu
potongan berita, tidak masalah. Apakah itu penyampaian materi, tidak masalah. Ataukah yang seperti ada di e-learning, yang seperti, sebentar, apakah sudah saya buka? Izin saya buka ya, yang seperti di e-learning saya tampilkan dulu, yang untuk sesi 6 ini, sesi 6. Di sesi 6, sebentar. Web 3. Nah, apakah video yang seperti ada di sini? Ini rekan-rekan, ini ketika diklik nanti ada video materi proses mediasi di pengadilan. Boleh, nanti yang di-share linknya aja. Atau yang di bawah ini juga boleh. Ini juga saya sajikan sebagai contoh untuk mengklik link di tugas sesi 7, video mediasi cerai gugat di pengadilan agama. Video ini bercerita singkat melakukan praktek, ada suatu praktek mediasi. Di situ ada hakim, ada para pihak, yaitu istri dan suami. Istri yang melakukan gugatan cerai untuk suaminya, kemudian ada hakim mediator. Selain ini sebagai contoh untuk menyematkan link, karena bentuk kuliah kita online tidak bisa berpraktek seperti kuliah tatap muka, ini bisa menjadi gambaran proses mediasi gugatan cerai di pengadilan agama. Sampai sini rekan-rekan ada yang ingin didiskusikan? Bertanya Pak berkaitan dengan materi, boleh Pak ya? Silakan, Saudara Sayuki sudah melaksanakan sholat maghrib? Sudah Pak, alhamdulillah sudah. Ini langsung colut berarti barusan atau sendiri tadi? Sendiri Pak, secara sendiri. Kalau berjamaah, kalau cepat biasanya langsung colut. Ini biasanya, ini rajin. Saudara Sayuki tiba-tiba menghilang, ini kemana? Mohon maaf, ini jadi karena perbedaan waktu di berbagai tempat ya, akhirnya. Betul. Terkadang yang di sini sudah lepas maghrib, bahkan masuk isya di tempat saya, Saudara Sayuki baru maghrib ya. Baru maghrib. Baran, ya betul ya. Sumbar, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Baik, mari bisa disampaikan Saudara Sayuki. Berkaitan dengan beracara di pengadilan agama tadi Pak, berkaitan dengan perceraian. Pertama, pertanyaannya, kalau tadi kan harus ada kuasa, seperti itu. Apakah memang diharuskan kita mencari kuasa dalam hal berperkara khususnya untuk perceraian, ataukah bisa sendiri mendaftarkannya? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita tidak menemukan kuasa dikarenakan kebatasan daripada ekonomi kita, apakah pengadilan agama menyediakan pusbakum gitu, ibaratnya pusat bantuan hukum seperti sebagaimana halnya ada di pengadilan negeri dan yang lainnya. Itu yang pertanyaan kedua. Selanjutnya berkaitan dengan mediasi Pak. Nah, mediasi ini apakah harus dari orang pengadilan yang menetapkan mediasinya, ataukah mediasinya bisa di luar pengadilan dengan menunjuk, misalnya para pihak menunjuk ya, antara suami dan istri akan bercerai ini menunjuk mediator, setelah itu hasilnya baru diberikan kepada persidangan pengadilan agama. Nah, 3 itu Pak, terima kasih Pak. Siap, terima kasih Saudara Sayuki. Barangkali nanti tidak berurutan atau ada pertanyaan yang belum sempat tersaringkan, mohon diingatkan kembali. Kemudian barangkali ada perbedaan pendapat, tidak hanya Saudara Sayuki juga untuk rekan-rekan yang lain, terutama karena keterkaitan terkadang di beberapa daerah berbeda, mohon nanti berbagi praktek baiknya untuk teman-teman yang lain juga. Jadi yang pertama, memakai kuasa atau tidak, karena kuasa ini kan berbiaya untuk memberikan kuasa. Kemudian sendiri pun tidak apa-apa, tidak hanya
terkait dengan perceraian, baik gugatan yang lain juga seperti ini. Hanya kalau mengacu kepada peradilan umum yang lain mungkin di pidana dan sebagainya, kewajiban memakai kuasa ini adalah yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Untuk ini karena sifatnya gugatan juga tidak diwajibkan. Tapi masih ada tapinya, barangkali rekan-rekan ada yang mengalami case di beberapa tempat. Pak, saya pernah mengikuti perceraian tetangga saya, misal ada yang bilang gini di kelas ini, padahal dirinya sendiri mungkin bisa jadi yang bercerai maksudnya. Itu saya sama hakim diminta, ini Pak, diminta pakai kuasa. Kalau nggak pakai kuasa nanti ribet ininya malah ini sendiri. Barangkali itu terjadi, bisa aja karena terkadang dengan adanya advokat atau lawyer yang mendampingi, biasanya kan semua template dokumen-dokumen kan sudah ada sebenarnya. Itu terkadang yang bisa membantu proses beracara cepat. Tapi tidak bisa dipungkiri juga yang saudara Sayuki sampaikan tadi, semua memang ada biayanya. Yang kedua terkait bantuan hukum di peradilan negeri, biasanya yang sempat saya tahu itu di tingkat kabupaten, itu memang ada bantuan hukum yang dari dana pemerintah, biasanya meng-hire kerjasama dengan LBH untuk bantuan hukum, terutama yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, dan itu karena ada perintah undang-undang, ada harus didampingi yang ancaman pidananya itu, maka pemerintah menyediakan kuasa hukum dalam melakukan pendampingan dan prosesnya. Namun karena ini di pengadilan agama sifatnya opsional, boleh memakai atau tidak, sepanjang saya tahu, terutama di daerah kami di Kota Madiun dan yang terdekat kedua di Provinsi Jawa Timur, ini tidak ada, yang maksudnya dibantu oleh pemerintah dengan anggaran negara maksudnya. Tapi di beberapa tempat, di beberapa kabupaten di Jawa Timur, tapi bukan di wilayah saya, ini swadaya masyarakat ada. Seperti kayak di beberapa tempat kan ada kayak ambulan gratis dari lingkungan organisasi ini, itu juga ada bantuan gratis dari swadaya masyarakat A, B, dan C dan seterusnya, tapi bukan memakai APBN atau APBD daerah. Yang ketiga barangkali bisa diingatkan Saudara Sayuki. Berkaitan dengan mediasi Pak, apakah bisa kita mediasi di luar pengadilan dengan menunjuk mediator, baru hasilnya kita bawa ke pengadilan seperti itu Pak? Oke, selama hakim mengizinkan, jadi seperti yang kami coba ilustrasikan tadi, contoh hakim akan menawarkan mau memakai hakim yang ada di pengadilan agama ini, tentunya bukan hakim yang memeriksa perkara, selain memeriksa perkara, atau hakim mediator dari luar ditawarkan. Setelah ditawarkan, misal saya di luar aja, tapi kan memang ada biaya, tapi nanti tetap kembali lagi hakim yang memproses itu yang akan mengizinkan atau tidak, misal mediator, karena akan dikualifikasi ini memang benar-benar mediator punya rekam jejak yang bisa terpantau dan sebagainya, tetap atas izin hakim yang memeriksa. Boleh, tapi secara umum ada biayanya dan biasanya harus persetujuan kedua belah pihak. Kalau ada gugatan cerai biasanya suami istri yang akan bercerai itu setuju mediatornya ini, karena tujuan adanya mediator ini kan difungsikan sebagai penengah untuk membawa masalah ini bisa finish, tidak lanjut ke persidangan. Barangkali itu Saudara Sayuki, atau ada pengalaman lain dari Saudara Sayuki yang terjadi di sekitarnya dan rekan-rekan yang lain terutama. Kesempatan pertama mungkin Saudara Sayuki. Gimana Saudara Sayuki? Kalau saya mungkin pernah ini sih Pak, pernah mendengar ataupun mungkin bercerita dengan saya itu perkara berkaitan dengan perceraian, yang pada intinya
mungkin melihat daripada keputusan hakim gitu Pak, sejauh mana yang tergugatnya itu dapat membela diri. Karena kalau yang kemarin itu yang pernah bercerita itu yang bersangkutan tidak mau pisah, akan tetapi yang suaminya mau pisah sehingga putusan pengadilan itu tetap menyatakan untuk bercerai gitu kan. Lah saya kan nggak tahu juga Mediasi prosesnya gagal gimana itu Pak, ya. jadi nggak bisa Saudara jawab saya. saya gitu. Ya, mediasi gagal kalau sudah sampai putusan Mediasi itu. mediasi gagal, cuman yang pihak istri itu tetap ingin bersatu dengan suaminya, namun putusan terakhir daripada pengadilan menyatakan tetap harus berpisah seperti itu. Oke. Mm-mm. Untuk Baik. menjawabnya saya juga kurang tahu karena pengalaman saya baru sampai menikah gitu kan. Nah, Kalau bisa nggak usah moga-moga cerai ya. ya, betul, Pak. Betul, Baik. betul. Oke, jadi kalau Seperti menurut itu saudara sih, Pak. Sayuki sendiri, baik dari kasus yang disampaikan barusan atau dari kasus-kasus yang lain, penyebab perceraian itu kan biasanya banyak dan tertuang di gugatan kan biasanya. Iya, iya. Kira-kira yang paling utama itu apa? Kalau menurut saudara Sayuki, penyebab perceraian. Kalau yang saya pernah lihat di Instagram, Pak, itu kan kemarin itu khusus di Kota Padang itu minimal umur yang baru menikah berapa tahun itu yang banyak diterima oleh Pengadilan Agama Padang berkaitan dengan kasus perceraian. Bahkan meningkat di tahun 2025-2026. Itu sempat viral, Pak. Nah, Nikah muda ujung-ujungnya, maksudnya. kenapa viral di Sumbar? Karena ternyata penyebabnya kalau bahasa Instagram itu Pak karena sering reuni sekolah katanya Pak. Nah ini saya juga ini mungkin indikasinya bisa jadi perselingkuhan. Nah justru kalau saya tengok dari hal tersebut justru faktor ekonomi malah kalah Pak. Karena disebabkan mungkin ada reuni sekolah, sering ada viral untuk reuni sekolah, yang bersangkutan mungkin bertemulah dengan teman lamanya sehingga terjadi perselingkuhan dan itu yang penyebab daripada terjadinya perceraian. Seperti itu sih Pak, sebagaimana yang saya ketahui ya khusus wilayah Kota Padang sih khususnya Pak. Kota Padang. Jadi intinya nikah muda yang paling banyak kasusnya, kemudian banyak munculnya itu banyak terungkap gara-gara reuni. Iya, Ya, bahkan bisa mengalahkan masalah ekonomi ya reuni. iya, iya. Kita lama bersemi kembali. Hmm. Oke, luar biasa. Monggo barangkali ada rekan-rekan yang lain, ada feedback, umpan balik, terutama bahasan kita kan terkait mediasi perceraian di Pengadilan Agama dan tentunya kita sama-sama tahu rekan-rekan yang sudah dibahas di awal di web pertama kemarin bahwasanya memang kita sadari dan kita samakan persepsi bersama ini adalah mata kuliah wajib terkait hukum Islam yang tidak bisa dipungkiri beberapa rekan kelas kita beragama non-Islam. Kemarin sudah terungkap ada saudara Bobi, ada saudara Gloria dan yang lainnya yang mungkin saya belum tahu. Barangkali ada yang disampaikan feedback terkait hal ini atau bisa menceritakan, kita tidak membandingkan, tapi paling enggak bisa mengetahui, terutama bisa menentukan titik temu penyebabnya perceraian dari pandangan rekan-rekan itu seperti apa. Boleh, monggo. Atau perlu saya pancing ini, saya panggil coba. Apakah saudara Gloria masih bersama kami? Manokwari dari Manokwari. Iya Pak, masih bersama, tapi sinyal saya jelek. Loh, jelek kok bisa masuk suaranya? Saudara Gloria, apakah masih bersama kami? Saudara Bobi, apakah sudah bergabung? Web 12 ada terus saudara Bobi ini. Belum kayaknya. Ini sebentar, siapa yang kemarin? Atau kalau dari Madiun sendiri nih tetangga saya ini, saya coba colek. Saudara Riwayuni masih gabung dengan kami? Iya Pak, masih. Oke, semangat ngikuti barusan bahasan terakhir kita.
penyebab Eh, perceraian. iya. Biasanya sih kalau yang saya tahu penyebab ekonomi itu paling Yang sering ya, paling Mas. paling sering ya. Terus biasanya cekcok gitu, Mm-mm. pertengkaran. Ya penyebabnya Arah macam-macam sih. ya KDRT gitu. KDRT banyak juga. Apalagi ya. Baik. Ada Ya itu lagi? sih Mbak ya kayaknya tiga Oke, itu ya, habis. tiga itu. Kayaknya enggak Izin Pak. los gitu kayak saudara Sayuki bilangnya, atau jangan-jangan takut. Saya takut pembahasan ini, Pak. Menakutkan. Oke, ada yang lain rekan-rekan? Terima kasih saudara Riwayu ini sudah memberikan feedback. Pada intinya cocok sampai menimbulkan KDRT dan sebagainya yang bisa menimbulkan, dan terutama ekonomi tadi. Agak sedikit beda Izin pandangan Pak. dengan saudara Sayuki, bahkan mengalahkan ekonomi. Saudara Muhammad Aras Hussein, dipersilakan. Izin Pak. Lampung ya tadi ya? Kalau di daerah saya Di Lampung ya, betul. di Kaimana Atau Papua Barat, yang saya Papua Barat. lihat rata-rata kebanyakan ya Pak, kebanyakan perceraian itu gara-gara ini Pak, perselingkuhan orang ketiga di dalam rumah tangga Pak. Ini mirip dengan Ari Wahyu, ini juga nyambung dengan saudara Sayuki tadi. Gara-gara reuni Izin Pak. tadi, selingkuhan salah satunya. Oke, bisa teruskan, mari. Eh, Pertanyaan saya Pak, bagaimana pada saat proses mediasinya nanti Pak, terkait kalau masalah perselingkuhan kan dalam keluarga, kalau sudah ada orang ketiga itu susah untuk Mediasi. kayak apa ya, diselesaikan lagi Pak kalau orang ketiga yang sudah campur ya Pak. Jadi ada pertanyaan dari case Muhammad Aras Hussein ini ya. Jadi betul begitu ya, saudara Muhammad Aras? Siapa? Ya, dari case yang diungkapkan kira-kira dari perselingkuhan yang tadi sinergi juga dengan saudara Riwayuni yang disampaikan dengan saudara Sayuki. Kemudian bagaimana ini bisa dimediasi? Wong ini sudah ada pihak ketiga kan susah. Pada prinsipnya di mana dalam proses hukum acara peradilan agama, case gugatan cerai ini kan ketika gugatan itu masuk, maka hakim akan melakukan sidang permulaan. Kemudian setelah sidang permulaan maka ada namanya wajib dilalui adalah mediasi. Yang pertama yang perlu kita pahami dan mau tidak mau harus menerima, proses mediasi ini tetap diberikan atau tetap dikasih waktu apapun keadaannya, baik keadaan yang disampaikan saudara Muhammad Aras tadi. Ini sudah pihak ketiga Pak, nggak mungkin dimediasi lagi. Tapi secara hukum acara ini tetap diberikan waktu, bahkan diberi pilihan. Mediatornya ini hakim yang ada di pengadilan sini atau mediator di luar, boleh. Jadi tetap harus dilakukan. Bagaimana nantinya dalam mediasi, ini kasus per kasus akhirnya, dan karena ini kalau matematika biasanya 2 tambah 2 pasti 4, tapi yang di sini 2 tambah 2 tidak mesti 4 di kasus masalah mediasi, karena hakim mediator akan mempunyai tugas secara moral berhasil untuk memediasi tanpa memihak pihak yang dihadapinya. Jadi tetap di tengah, dan kalau bisa gugatan tidak dilanjutkan, artinya tidak terjadi cerai. Intinya secara formal, baik itu kelihatannya bisa dilakukan atau tidak, mediasi itu tetap harus dilalui, saudara Aras. Barangkali itu saudara Aras, apakah ada feedback kembali? Siapa? Izin Pak. Siap. Kalau di Papua kan hukum adat itu sangat kental Pak. Oke, bisa sambil diceritakan supaya saya dan teman-teman lain yang ada di sini bisa merasakan keadaan yang disampaikan. Nah, siap Pak. Izin Pak. Kadang kalau di persidangan sudah selesai, tapi hukum adatnya masih berlanjut Pak.
Ada yang namanya bayar denda, ganti uang susu lah, uang pokoknya banyak Pak jenis dendanya Pak di hukum adat di Papua Pak. Itu bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Izin Pak. Oke. Boleh lebih konkret barangkali salah satu case aja yang terjadi seperti apa untuk menanggapi hal ini tadi. Satu case, maksudnya satu kasus. Oh ini kemarin ada perceraian, ilustrasi ini Pak di pengadilan sudah diputus, ini sudah cerai. Kemudian ada hukum adat. Kalau hukum adat kan boleh dibicarakan atau adat apa itu kan maksudnya bukan privat atau adat ini dia harus begini-begini. Kalau namanya boleh diilustrasikan. Barangkali boleh disebutkan, maksud diceritakan salah satu kasus saja. Sebagai contoh Pak, terjadi perceraian karena perselingkuhan Pak. Setelah itu mereka ajukan untuk perceraian di pengadilan agama dan di dewan adat Pak. Setelah itu, boleh saya potong dulu, proses izin konfirmasi. Ya Pak. Saya potong. Berarti yang mengajukan ke pengadilan agama itu si perempuan atau laki-laki? Izin Pak, si perempuannya Pak. Si perempuan. Kemudian yang melaporkan ke balai adat ya namanya tadi ya? Dewan adat Pak. Dewan adat itu yang perempuan atau laki-laki? Perempuannya Pak. Oh berarti mengajukan kedua jalur ya, jalur. Ya dua jalur Pak. Bisa jalur hukum dengan hukum dengan hukum adat Pak. Oke, boleh dilanjutkan. Setelah selesai di proses persidangan sudah beres, tapi masih hukum adatnya masih berlanjut Pak. Dari pihak perempuan meminta untuk dari pihak laki-laki untuk membayar denda Pak. Oke, izin saya potong dulu. Dalam arti kata beres, berarti apakah sudah ada putusan di pengadilan agama? Gimana Pak? Di pengadilan agama kan sudah beres secara hukum perceraian tersebut. Iya Pak. Beres itu dikabulkan gugatan cerainya. Gugatan cerainya dikabulkan Pak. Boleh cerai. Udah sah secara hukum cerai. Kemudian proses dewan adat yang namanya tadi ya. Proses di dewan adat masih berlanjut, masih berjalan Pak untuk barangkali kalau boleh yang membayar dendanya. Yang boleh melakukan gugatan di dewan adat itu apakah dibatasi agama tertentu atau semua agama boleh? Yang penting warga adat di situ. Semua agama Pak. Yang penting dia asli orang di daerah tersebut. Kalau sampai detik ini proses di dewan adat sampai posisi mana? Kalau kasus yang saya ikuti kemarin di beritanya dari pihak laki-laki udah bayar denda sesuai dari dewan adat tentukan Pak. Maksudnya dari keluarga si perempuan sudah bicarakan dengan dewan adat dan keluarga laki-laki sempat melakukan negosiasi Pak karena tidak mampu dengan nominal yang sudah disebutkan dari pihak perempuan. Jadi setelah negosiasi berlangsung dari pihak perempuan menerima dan pihak laki-laki pun sudah mampu untuk membayar, jadi diselesaikan dengan pembayaran denda adat Pak. Oke, berarti pembayaran 250 juta. Sudah selesai ya itu nego sudah sepakat ya? Ya Pak. Berarti negosiasi antara suami istri yang bercerai itu dengan harga 250 juta sudah kesepakatan dua belah pihak. Ya Pak. Oke. Ya, kedua belah pihak. Baik. Terima kasih Muhammad Aras Hussein, luar biasa. Mungkin nanti rekan-rekan bisa menanggapi juga. Pada intinya ada kasus gugatan cerai dilakukan oleh perempuan atau istri, di mana ini dilakukan di dua jalur
jalur pengadilan agama, kemudian jalur hukum adat melalui dewan adat, yang pada intinya di jalur pengadilan agama hakim memutuskan sudah bercerai, maksudnya dikabulkan gugatannya. Kemudian yang dewan adat berlanjut sampai ada denda, minta denda atau ganti rugi istilahnya tadi, yang akhirnya ada tawar-menawar karena ketidakmampuan dan akhirnya sepakati membayar sebesar biaya 250 juta. Dan akhirnya selesai kasus ini. Yang ditanyakan Saudara Aras, apakah benar, bagaimana Pak terkait proses hukum adat ini? Apakah benar itu yang ditanyakan Saudara Muhammad Aras? Masih bersama kami, Saudara? Yang ditanyakan apa seperti itu? Apa? Siapa? Pak, maaf Pak, saya baru bergabung Pak, baru sampai soalnya Pak. Oke, Bapak Solikin dari Blora, aman, terkendali. Saya Nut Pak Solikin. Oke, enggak apa-apa. Nje Pak, nje. Siap. Oke, izin kami berlanjut. Muhammad Aras, Saudara Muhammad Aras, apakah demikian pertanyaannya? Jadi bagaimana dengan hukum adat yang ini? Siapa? Apakah itu sah-sah saja atau bagaimana, Pak? Oke. Baik, rekan-rekan, kalau ada yang beda pendapat boleh dan sangat kami harapkan, karena ini juga berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebetulan ini case-nya ada di Papua Barat, Saudara Aras ya. Ya, nanti nunggu konfirmasi Saudara Aras ya. Pokoknya di daerah Papua ada kejadian itu. Pada prinsipnya yang pertanyaan ini sedikit agak mudah karena sudah ada kesepakatan di hukum adat, artinya boleh, karena secara nasional misal suatu gugatan ini masuk ke ranah hukum nasional, hakim tetap akan menghormati kearifan lokal, terutama hukum adat yang memang benar-benar masih berlaku dan dihormati oleh masyarakat. Jadi, tapi harapannya ini selesai, harapannya yang diceritakan Saudara Aras tadi sudah selesai, sudah ada pembayaran 250 juta, sudah clear, berarti aman. Tapi seandainya saya berandai-andai rekan-rekan, misal si istri di Dewan Adat minta 300, si suami minta saya nggak punya uang segitu, adanya 250, terus sama-sama nggak mau, sama-sama nggak mau, ini yang berpotensi kasus akan berlanjut. Nah, disinilah kuncinya dari pertanyaan pertama dari Saudara Sayuki tadi, apakah kuasa hukum atau lawyer itu wajib atau enggak. Tapi terkadang ada beberapa hakim malah menyarankan, meskipun ini biaya dibebankan kepada para pihak yang memakai, biasanya lawyer juga mempunyai draft ketika gugatan perceraian, apa-apa saja yang diminta. Jadi contoh misalnya ketika nikah ada harta bersama, dan ketika saya mau pisah, saya minta bagian. Nah, asumsi saya tadi dari cerita Saudara Aras, gugatan cerai itu tidak minta uang 250 juta itu tadi, atau sudah minta tapi sama hakim tidak dikabulkan, yang akhirnya tetap memperjuangkan melalui Dewan Adat. Ketika Dewan Adat sudah berhasil istilahnya memediasi kedua belah pihak yang sampai mengeluarkan 250, ya sudah selesai. Masalah benar tidaknya, prinsip misal ini akan dibawa diperkarakan, keputusan adat, hakim memang diminta untuk tetap menghormati kearifan lokal, terutama hukum-hukum adat yang berlaku di masing-masing wilayah. Jadi kembali lagi, saat ini harus dianggap, menurut saya saat ini keputusan adat itu harus dianggap benar apa adanya, karena belum ada suatu hal atau badan hukum apapun yang
tidak membenarkan hal tersebut. Itu aja. Karena dan didukung oleh keluarnya uang 250. Artinya kan kedua belah pihak sepakat. Beda kalau nanti cerita saudara Aras, ini masih gontok-gontokan sampai detik ini, Pak. Ini akan beda lagi meskipun dalam case yang sama. Barangkali itu yang bisa saya gambarkan terkait case-nya saudara Aras di daerah Papua. Barangkali ada masukan dari rekan-rekan yang lain, umpan balik, terutama terkait dengan kasus ini, berhubungan dengan kasus yang ada di sekitar rekan-rekan, kami persilahkan. Baik Pak, terima kasih banyak. Izin Pak. Monggo, Nah, saudara tadi saya. menyambung apa yang disampaikan oleh saudara Aras, kalau di Sumbar biasanya sebelum masuk ke pengadilan Pak, memang ada istilahnya menyampaikan kepada nenek mama gitu. Karena kalau pernikahan di Sumbar cukup unik Pak, karena sebelum melakukan pernikahan itu pihak keluarga nanti memiliki siapa nenek mamanya. Nenek mama ini datuk lah kita anggap Pak ya. Nah, pihak perempuan siapa datuknya, pihak laki-laki siapa datuknya untuk menentukan hari pernikahan. Nah, itu dibawalah keluarga, antar keluarga ini membawa sama-sama datuknya. Disitulah mereka berbincang berkaitan dengan hari, berkaitan dengan tanggal pengesahannya. Sehingga ketika berjadi dan juga ketika berpisah biasanya masing-masing ini menyampaikan Pak kepada datuknya masing-masing gitu ya, atau nenek mamaknya masing-masing untuk dirembukkan. Nah, biasanya kalau masih bisa dirembukkan, maka nenek mama atau datuk tadi akan menanyakan keinginan daripada para pihak. Pihak perempuan dari sini apa keinginannya, mama dari sana juga menanyakan atau datuknya juga menanyakan kepada pihak laki-lakinya. Ketika berkumpul datuk sama datuk ini, disitulah nantinya apabila memang ada sesuatu yang bisa untuk disatukan, maka disatukan. Biasanya dengan beberapa hal. Kalau ada kesalahan, biasanya nanti meminta apa kira-kira nantinya yang akan diberikan gantinya. Nah, kalau tidak bisa disatukan, biasanya nanti para datuk akan menyampaikan silakan diselesaikan pada ranah pengadilan karena sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan. Seperti itu, Pak. Nah, kalau menyangkut dari kawan kita Aras Hussein tadi ini cukup unik, Pak. Kalau di Sumbar kan selesaikan dulu di datuk, baru nanti kalau memang tidak selesai baru datuknya atau nenek mamanya itu yang menyampaikan silakan menempuh jalur pengadilan. Nah, kalau tadi saya tengok perkaranya sudah selesai duluan di pengadilan, namun belum terselesaikan di adat gitu, Pak. Itu gimana, Iya, Pak? iya, betul. Apakah itu memang termasuk dalam kearifan lokal, ataukah memang ada beberapa hal denda gitu? Kalau di Sumbar itu, Pak, denda adat yang paling tinggi itu adalah dibuang jauh digantung tinggi. Maksudnya apa dibuang jauh digantung tinggi ini? Dia terlepas dari segala urusan adat. Mau ada acara apapun, maka adat tidak akan ikut serta menyelenggarakannya. Bahkan kepada tingkatan misal, Pak ya, kalau sampai meninggal ya udah urus saja sama keluarganya saja. Kalau ada seandainya acara berdoa atau hal lainnya udah urus saja sendiri gitu. Nah, itu ibaratnya dibuang jauh digantung tinggi. Itu tingkatan yang paling besar kali, Pak. Maksudnya itu udah diusir lah Paling dari berat adat. itu berarti. Paling berat sekali itu, Pak. Itu mungkin Pak, tadi agak cukup unik juga. Perkara pengadilannya selesai, tapi perkara adatnya belum selesai gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi kearifan lokal gitu. Itu sih Pak pandangan saya. Terima kasih Pak. Siap, Saudara Sayuki, terima kasih. Sebelum ke yang lain, saya coba kembali ke Saudara Aras. Tadi saya sudah sampaikan, terus kemudian ada tambahan dari Saudara Sayuki. Barangkali ada feedback umpan balik dari Saudara Aras. Kami persilakan. Siapa? Izin Pak. Kenapa proses persidangannya sudah selesai tapi di proses adatnya belum? Karena yang memakan waktu lama itu di proses negosiasinya, Pak. Di proses mana? Negosiasi di Dewan Adat. Dewan adatnya antara pihak laki-laki dengan perempuan. Karena dari nominal yang disebutkan pihak perempuan kadang apa namanya Pak, tinggi nominalnya. Tidak masuk Jadi akal gitu. dari pihak laki-laki merasa berat, tidak sanggup untuk membayar denda tersebut, maka proses negosiasinya lumayan panjang Pak, sampai melibatkan beberapa ketua suku atau petuanan Pak di wilayah tersebut.
Makanya proses negosiasinya lama. Makanya kadang proses persidangannya sudah selesai, tapi proses adatnya belum. Belum. Tapi memang pengajuannya itu waktu itu yang diketahui saudara Aras berbarengan atau ada putusan pengadilan tapi merasa kurang puas akhirnya masuk ke Dewan Adat. Kira-kira tahu nggak saudara Aras terkait case ini? Mana Pak? Putus-putus Pak. Oh ya, mohon maaf saya konfirmasi ulang. Pengajuan ke pengadilan apakah berbarengan dengan pengajuan ke Dewan Adat atau seperti apa waktu itu di awal kasus? Di awalnya ini Pak apa? Mereka kumpul keluarga dulu Pak. Keluarga. Nah, setelah itu sambil berembuk antara kedua keluarga, proses di persidangannya pun juga dijalankan Pak. Karena kalau proses adat dia tidak ada estimasi waktu sekian minggu Ya, sudah kayak selesai, hukum tidak ada Pak. pengadilan kan ada Ya. estimasi waktunya, kalau di adat memang nggak ada di situ. Baik-baik. Hanya menimbulkan di pengadilan sudah selesai, adat masih proses lanjut ya saudara Aras. Iya Pak. Oke. Tapi ada feedback lagi barangkali saudara Aras dengan tadi yang sudah disampaikan selain yang disampaikan tadi. Putus-putus Pak. Apakah ada feedback lain lagi saudara Aras? Itu aja Pak. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi luar biasa. Ya, Pak, terima kasih Pak. Oke, ada suatu case yang bisa kita jadikan koreksi bersama, pemahaman kita bersama. Case dari saudara kita di Papua Barat ya, kalau nggak salah tadi ya, di Papua Barat, kemudian ditanggapi ya dari Sumatera Barat, luar biasa dan memunculkan beberapa hukum adat, terutama masalah perkawinan terus sampai perceraian. Saya kira ini rekan-rekan, sebelum saya di sesi terakhir untuk mengoreksi ulang daftar hadir, izin menyampaikan terima kasih pendapatnya tadi, terutama apa yang menjadi penyebab perceraian yang di hal ini akan masuk masalah tahapan mediasi. Kemudian izin saya juga menyampaikan sedikit pendapat, tetapi pendapat ini tidak harus diikuti, dan belum tentu juga benar. Pertanyaan sama, apa penyebab perceraian? Kalau sementara bagi saya penyebab perceraian itu terutama untuk, karena ini hukum Islam ya, untuk yang beragama Islam penyebabnya salah satunya karena adanya perkawinan. Jadi kalau tidak ada perkawinan, tidak ada perceraian. Sama dengan sengketa waris. Sengketa waris itu ada karena ada ahli waris. Ada ahli waris karena ada pewaris yang meninggal. Jadi karena meninggalnya waris. Ini hanya pendapat aja rekan-rekan. Namun tetap yang disampaikan rekan-rekan tadi tentunya juga berkiblat atau berpatok, berparameter dari lingkungan masing-masing, seperti saudara Sriwayuni, saudara Sayuki yang menyampaikan tadi, terus satunya saudara Aras tadi kalau nggak salah. Baik, sebelum ke sesi akhir terkait cek daftar hadir, Pak Solikin masih bersama kami. Mohon maaf tadi tidak sempat menyapa karena sedang berdiskusi dengan saudara Aras. Masih Pak. Masih Pak. Aman Pak Solikin. Kasus yang kemarin masih berlanjut? Aman. Atau ada perkembangan? Itu sih Pak, kalau kasus yang kemarin itu permasalahannya kan yang anak angkatnya itu kan udah meninggal dan yang sudah meninggal. Sudah meninggal, dan yang anak kandungnya yang sering gugat itu juga udah meninggal. Jadi yang sisa sekarang tuh ya udah membiarkan aja tanah itu, akhirnya ya udah nggak berlanjut.
Udah gak berlanjut gitu aja ya. Iya. Tapi tanah Iya. milik siapa Pak akhirnya? Waduh, kalau Maksudnya kurang dikuasai itu siapa sekarang? Dikuasai siapa? ya sekarang sih dibiarkan kosong, Pak. Nggak ada yang menguasai dan nggak ada yang berani jual. Oh, gitu. Baik. Gitu. Bisa jadi tanah bengkok nggak itu, Pak? Nanti akan ada bangunan MVG nanti di atasnya kalau sudah ada tanah. dibikin lapangan Iya. bulu tangkis aja kayaknya Pak itu, Pak. Iya. Oke, tapi nggak ada kaitan saudara Pak Solikin dengan case tersebut. Oh, nggak ada Pak, nggak ada. Cuma Netral tetangga. aja, ada case. Netral ya, cuma tetangga aja ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Salikin. Barangkali ada yang disampaikan Pak Salikin? Ya sebenarnya sih mau bertanya Pak, cuma kan waktunya udah mau habis gitu, takutin ntar kalau pembahasannya jadi panjang Pak. Oke, nanti boleh di lain waktu aja Pak. Oke, siap. Dimanapun masih bisa, terutama kita media siap. apapun ada. Baik, izin rekan-rekan karena ini sudah 7:30 dari waktu yang kita sepakati bersama. Izin terakhir mengkonfirmasi daftar hadir. Saya konfirmasi ulang. Hari ini yang masih masuk ini 12, kemungkinan bertambah. Takut saya ada yang putus tiba-tiba, makanya tetap saya konfirmasi. Berarti harusnya ada 11 yang ada di sini. Saya cek dulu. Dari atas, ini saya sebutkan yang hadir ya, karena yang lebih ringkas. Ada Saudara Muhammad Aras tadi sudah, Saudara Alwan Hafizan hadir, kemudian Saudara Sayuki ada, Saudara Fakhri Ahmad, lanjut ke Saudara Salikin yang barusan ngobrol terakhir, kemudian Saudara Ari Wahyuni, Saudara Khairul Saleh, kemudian ada Saudara Maulana Malik Ibrahim, ada Saudara Muhammad Alwirian, ada Saudara Akmal Bintang, Saudara Gloria Manokwari, ada yang lain belum tersebut barangkali rekan-rekan? Ya, belum Pak. Izin atas nama? Krishna Putra. K ya, Krishna K. Baik, saya coba cari. Saya coba cari namanya dulu, Saudara Krishna. Krishna C. Oh, sorry. Masih belum ketemu C ya, Saudara Krishna. Barangkali ada yang kelihatan rekan-rekan, mohon bantu dikonfirmasi. Mohon izin, Saudara Krishna Putra, namanya belum bisa saya temukan di daftar hadir. Apakah benar mata kuliah dengan mata kuliah ini yang diikuti? Benar itu Pak. Ada ini kan saya coba buka layar. Apakah share screen saya tampil di layar perangkat saudara? Tampil itu Pak. Ada namanya di sini di layar pertama ini. Ada Pak. Saudara Krishna sebentar. Yang mana? Ini Pak. Ke atas lagi, ke bawah. Boleh dibantu dengan melihat layar Saudara Krishna, apakah namanya sudah tertampil di layar Saudara? Sudah itu Pak. Yang sebelah mana? Ini kan ada kelihatan kursor yang saya bergerak ini. Nggak ada di situ Pak. Oh, nggak ada ya? Di halaman itu nggak ada kayaknya. Iya. Izin Bapak, Ditya adanya Pak di situ. Boleh diulangi? Ditya Pak. Ditya D ya? Di slide atas tadi Pak. Oke, sebentar. Ya. Saudara Ditya ini yang barusan ngobrol atau Saudara Krishna tadi? Yang barusan ngobrol tadi Saudara Krishna Pak. Oh, ini konfirmasi Saudara Ditya ya? Siap. Oke, terima kasih. Saudara Krishna masih bersama kami? Masih Pak. Mohon izin Saudara Krishna, nama saudara tidak ada di daftar hadir kelas ini. Sebentar Pak, saya kau. Ya. Nama lengkapnya mungkin Pak. Krishna Putra. Krishna Putra.
Nggak ada halaman berikutnya kah, Pak? Atau cuma satu halaman? Saya cek ulang, ini sudah saya jadikan satu halaman, rekan-rekan. Jadi jumlah peserta 31 orang sudah tertampil di halaman satu mode ini. Di bagian bawah sudah Kelasnya berbeda mungkin, Masnya. Kelas berbeda mungkin ya. Bisa Iya, jadi. Pak. Mohon maaf, ini salah masuk kelas, Pak. Oke, tidak apa-apa. Oke. Ya. Mohon maaf, Pak. Tidak apa-apa. Semoga bisa diselesaikan di kelas yang benar. Jadi memang rekan-rekan saya izin, memang kadang ini takutnya kalau salah masuk kelas kan kasihan rekan-rekan masuk kelas kalau dikonfirmasi pelan-pelan dan sudah ketemu, alhamdulillah, supaya bisa diselesaikan. Cuma saya tidak bisa bantu kalau masuk di sini memberikan daftar hadir, tidak bisa karena sistem yang sudah diatur oleh pusat. Baik rekan-rekan, sebelum saya tutup, mohon izin yang kondusif untuk bisa share, mohon maaf, bisa on cam untuk kami ambil gambarnya. Bentar lagi kalau sudah mau saya screen akan saya info. Oke. Selain untuk dokumentasi, ini juga pertemuan terakhir kita di TUEP 3 untuk mata kuliah Hukum Islam. Harapan saya kita tidak ketemu lagi di mata kuliah ini, yang artinya rekan-rekan lulus, kalaupun memang kita jodoh ketemu di mata kuliah yang lainnya. Barangkali nanti ketemu di mata kuliah lain yang tidak tutorial, artinya yang tidak menggunakan TUEP, boleh ketika mengisi diskusi atau tugas, rekan-rekan sampaikan kembali bahwasanya kita pernah berjumpa Pak di mata kuliah Hukum Islam, supaya kita bisa tetap nyambung. Baik, izin saya akan screenshot dalam hitungan 5 foto rekan-rekan, satu untuk kebutuhan laporan, terus yang kedua paling tidak ini pertemuan terakhir supaya bisa mengabadikan gambar rekan-rekan. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih rekan-rekan. Sebelum saya menyampaikan salam menutup, barangkali terakhir ada yang ingin disampaikan, terutama terkait teknis. Kalau tidak ada, saya review singkat dulu sebentar apa yang kita obrolkan hari ini. Salah satunya untuk kegiatan tugas di sesi 7 nanti. Yang utang saya di sesi 6 ini masih ada kurang satu, yaitu mengirimkan contoh ilustrasi kasus untuk menjawab tugas. Nanti bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, saya mohon maaf kalau selama bersama rekan-rekan, terutama dalam kegiatan TUEP, pasti tidak bisa memenuhi semua keinginan, terutama penjadwalan, karena langsung saya ambil yang terbanyak kemarin. Saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah bisa bergabung. Dan untuk nilai, rekan-rekan pasti sudah tahu pedoman di UT bahwasanya nilai tidak hanya dari tutor tapi juga dari kegiatan yang lain yang diisi oleh sistem. Yang info sementara yang saya terima, kalau kelas praktek tidak ada UAS kalau nggak salah, tapi saya juga belum tahu, tapi saya tetap akan memberikan nilai sesuai yang sistem menghendaki tutor boleh memberikan nilai. Terakhir, sebelum kita pisah rekan-rekan, pisah dalam arti di kegiatan TUEP karena ini terakhir, sebagai kenang-kenangan saya berikan satu rahasia saya. Dulu waktu saya S1, saya menempuh hukum Islam ini 4 kali rekan-rekan. Jadi dengan nilai E, D terakhir dapat C. Jujur ini saya ulangi. Jadi karena memang mata kuliah ini mata kuliah berat, terutama saudara-saudara kita yang non-muslim, karena memang ini kurikulum wajib diikuti, juga harus mempelajari. Namun di awal saya sampaikan, pertama dengan permohonan maaf, yang kedua karena ini wajib, dan beberapa case yang sering terjadi, kasus yang melibatkan terkait dengan hukum Islam, mulai hibah, waris, perceraian, dan seterusnya yang saling berhubungan. Dan tentunya ketika rekan-rekan nanti sudah menggeluti sarjana hukum dan misal sudah
masuk ke salah satu profesi, baik itu profesi sarjana hukum, advokat dan sebagainya, tentunya tidak bisa dihindari hal-hal yang terkait dengan apa yang disampaikan dalam hukum Islam ini. Saya kira itu. Saya sekali lagi mohon maaf dan terima kasih sekali atas kerjasama yang baik dari rekan-rekan dari awal sampai akhir. Tentunya masih ada sesi 7 dan sesi 8 yang kita akan ketemu melalui volume daring. Mohon maaf, saya reject, ternyata Saudara Bobby telepon. Ya, akan saya isi daftar hadirnya Saudara Bobby kalau sudah bergabung di sini. Tidak apa-apa. Barusan nyoba telepon WA. Oke. Sebelum saya tutup, nggak ada hal yang sampaikan lagi rekan-rekan? Kapan-kapan Pak, ngopi darat Pak. Oke, siap. Saudara Salikin, Blora, siap meluncur. Saya biasanya ya, kalau ke Mungkin Blora saya gini Pak, tanpa untuk apa. tempat Saudara Bobby, karena tadi malam itu mulai dari pukul 7 sampai tadi pagi itu, untuk Sumbar, Aceh, Medan, Jambi itu memang terjadi pemadaman listrik, Pak. Bisa Oke, jadi siap. di Jambi itu masih pemadam listrik, cuman di Sumbar tadi pagi sudah hidup, terus sebagian itu mati, sekarang masih mati. Dia Sumbar, Jambi, Aceh, Medan kalau tidak salah, yang Riau yang kena juga, Pak. Baik. Barangkali nanti misal ada info rekan-rekan selain Saudara Bobby yang terkendala masalah ini, akan sangat dimaklumi, tidak apa-apa. Sementara Saudara Bobby mohon disampaikan, saya maklumi tidak apa-apa. Nanti saya berikan dispensasi terkait hal ini, tapi mohon masukan barangkali selain Saudara Bobby yang belum terkonfirmasi. Tadi soalnya berapa wilayah tadi? Sumbar, Jambi, Riau, Aceh, Medan kalau tidak salah, Pak. Memang bagian utara. Ini mungkin atau ada kejadian khusus? Kejadian khusus, Pak, di daerah Lahat katanya ada trouble sehingga hampir setengah Sumatera mati gitu. Mulai dari tadi malam itu, Pak. Iya, setengah Sumatera itu. Di Sumbar pun baru hidup tadi pagi sekitar jam 4 subuh dari jam di TikTok ramai itu Pak. Oh iya, saya itu menghindari TikTok sekarang karena tadi salah satu penyebab perselingkuhan terus menyebabkan perceraian katanya Pak Solihin. Iya, terima kasih. Saya nggak nyimak dari awal sih Pak. Sebenarnya tadi sih pengen nyimak dari awal sebenarnya. Nggak apa-apa, pokoknya bisa bergabung. Ya, sampaikan ya pada rekan-rekan, terutama yang saya belum dapat info, nanti masih bisa saya dispensasi terkait hal ini dan mohon bersabar dan semoga segera pulih kembali saudara-saudara kita mengalami kendala listrik. Baik, terima kasih konfirmasinya. Nanti Saudara Bobby pasti saya konfirmasi di WA, tadi telepon tapi terpaksa saya reject dulu, tapi infonya sudah masuk. Baik, rekan-rekan, izin kami tutup, ya. Iya, Pak. Siapa? Terima kasih banyak, Pak, ilmunya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Semoga kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Pak. Amin. Siap. Doakan bisa main ke Ponorogo, saya singgah ke Madiun, Pak. Oke, mampir kalau ke Ponorogo. Itu melewati rumah saya itu jalur kendaraannya. Baik, mari izin saya off kamera.